Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni Novita Ningsi dengan NIM 2248201211. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Pak Hari, yaitu tentang teknologi bahan alam. Baiklah, yang pertama di sini akan membahas pemilihan dan penyiapan bahan, di mana pemilihan bahan di sini menurut istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran ataupun penggolongan organisme dan dari semua tumbuhan, hewan dan mikroorganisme di dunia. Selanjutnya ada langkah-langkah pemilihan bahan, yaitu yang pertama ada seleksi spesies, usia, bagian tumbuhan, dan lokasi musim. Untuk selanjutnya pemilihan bahan, dia ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhannya. Yang pertama yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, yaitu bisa meliputi pH, makro, mikro, dan mineral lainnya. Selanjutnya ada pertimbangan dalam penentuan jenis bahan terbagi menjadi dua, yaitu ada pengalaman penggunaan turun-temurun yaitu secara empiris, dan selanjutnya ada pengujian atau screening, itu bisa melakukan OHT atau fitofarmaka yang dimana ada uji praklinis dan klinisnya. Untuk selanjutnya di penyiapan bahan itu ada pemanenan, yang dimana yang pastinya dipanen itu bisa berupa daun, batang, akar, umbi, kulit batang, bunga, buah, dan bagian lainnya disesuaikan pada suatu organisme. Bahan baku yang pastinya harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga. Dan selanjutnya ada sumber bahan baku, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu biota yang hidup atau secara alamiah, dan selanjutnya ada hasil budidaya. Untuk penyiapan bahan selanjutnya itu ada simplisia, yang dimana tahap untuk memperoleh simplisia ini ada sortasi basah yang dilakukan untuk memisahkan cemaran kotoran bahan asing dari bahan simplisia. Selanjutnya ada pencucian, di mana pencucian ini yang pastinya dilakukan dengan air yang bersih. Untuk simplisia yang mengandung zat mudah larut dalam air mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin atau hanya sekilas saja. Setelah pencucian dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Dan selanjutnya ada dalam penyiapan bahan ini yaitu perajangan, di mana perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan pengilingan. Tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biotanya. Contoh alat perajangan yaitu bisa kita lihat di gambar di samping ini. Dia menggunakan alat yang dimana perajangan ini akan membentuk urai-urai yang lebih kecil. Selanjutnya untuk pengeringan kita bisa menggunakan sinar matahari atau diangin-anginkan saja. Kalau untuk alat bisa menggunakan oven, microwave, ataupun fresh drying. Untuk selanjutnya pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran sama dengan perajangan, di mana di sini alatnya bisa menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender ataupun mortar. Untuk selanjutnya ada sortasi kering, yaitu bisa dilakukan setelah sempitnya kering atau sebelum digunakan untuk membuang kotoran ataupun material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman. Tujuannya yaitu untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lainnya. Selanjutnya di penyiapan bahan ada pemeriksaan mutu, yang dimana pastinya identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakologi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Dan selanjutnya ada pengujian TDD, yaitu makro dan mikro. Kalau untuk makro yaitu uji organoleptisnya. Kalau untuk mikro bisa menggunakan alat mikroskopik. Dan selanjutnya ada analisis impurity, organik dan anorganik, analisis kandungan air dan susu pengeringan, kadar abu, kadar serat, komponen yang dapat diekstrak, dan pengaktifan substansi. Selanjutnya di sini ada pengepakan, di mana pengepakan itu bisa menggunakan pembungkus yang kedap udara. Selanjutnya ini yang terakhir ada penyimpanan, yang pastinya penyimpanan disimpan di suhu ruangan, dan untuk penyimpanannya itu tertata letak dengan rapi. Untuk selanjutnya ada ekstraksi, di mana ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi satu untuk target dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan, karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Untuk klasifikasi ekstraksi secara umum, yaitu melakukan proses pemisahan zat aktif
baik dari padatan maupun cairan dengan bantuan pelarut. Untuk pelarutnya di sini dia akan merusak dinding sel-sel dan jaringan, itu merupakan prinsipnya. Yang kedua ada pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga adalah pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa dan penghasilannya. Untuk metodenya sendiri itu ada maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokletase, ekstraksi dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Untuk selanjutnya, untuk maserasi di sini ia biasanya dilakukan dengan perendaman atau merendam. Untuk perkolasi menggunakan perkolator. Untuk reflux menggunakan alat soklet, yang dimana di situ ada labu alas datar atau labu alas bulat. Selanjutnya dilengkapi dengan alatnya ada kondensor yang biasanya difungsikan untuk pendinginan uap. Dan selanjutnya ada ultrasonik, biasanya menggunakan alat ultrasonik bak. Untuk microwave dan biasanya menggunakan MIA. Untuk sokletasi menggunakan soklet ekstraktor. Untuk dengan tekanan biasanya menggunakan ASE. Untuk pelarut di sini bisa kita lihat bersama ada berbagai macam pelarut, contohnya N-heksan dari indeks polaritasnya 0,0, untuk titik didihnya 69 derajat Celcius, untuk viskositasnya 0,3, untuk kelarutan dalam airnya dia larut dalam 0,001. Untuk selanjutnya ada evaporasi, di mana evaporasi adalah proses penguapan zat cair menjadi uap, biasanya dilakukan untuk memisahkan pelarut dari larutan atau memekatkan zat terlarut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.